terus gini Mas Fendi, kan pasti ada marketing ya. Tadi kita udah bicara SDM, udah bicara apa proses cerita ini perjalanan bisnisnya Mas Fendi yang menarik ya, saya kira menarik. Ternyata karena Sentranet itu kan saya langganan di situ dan itu tidak identik dengan warnet, kan kadang warnet ya Mas ya. Sentra kan bersih ya, tempatnya bersih, terus ya istilahnya tidak terbuka dan multimedianya sangat banyak itu. Jadi saya wah ini film pasti menjadi yang baru ya, ke sana itu. Ternyata itu yang punya Mas Fendi. Baru tahu. Sekarang gimana cerita marketingnya mungkin apa FO ini gimana di marketingnya? Kalau untuk FO sih marketingnya terbagi jadi dua, satu offline, satu online. Untuk yang offline kita harus masuk ke beberapa komunitas, beberapa orang tertentu yang punya pengaruh, ke pengaruh ke teman-temannya, misalnya suatu komunitas dia punya pengaruh, bisa kita IO juga enggak? IO juga ya. Termasuk lo Mas Anang juga seperti itu. Kita tembusi mereka, kita kenalan, kita ajak sepedaan bareng ataupun apa seperti itu, sampai pada akhirnya ketika mereka butuh untuk buat jersey sepeda mereka bisa hubungi saya. Tapi tentunya saya tidak langsung semata-mata kenal sama mereka untuk langsung ini loh produk saya, kamu harus langsung jualan gitu. Enggak. Saya cuma ya udah kenalan aja. Akrab dulu lah. Ya, kenalan aja, sebenarnya ngobrol-ngobrol. Perkara mereka mau buat ya alhamdulillah, enggak ya sudah, enggak masalah. Enggak. Saya enggak jadi malah, yang penting relasi saya nambah, kenal orang kan itu lebih baik daripada enggak nambah teman. Itu untuk online-nya masih untuk offline-nya masih seperti itu. Kalau untuk online kita tetap lewat sosial media tadi, di Facebook FO Jersey, IG FO Jersey. Kemudian di marketplace-nya ada Bukalapak, Shopee, sama Tokopedia juga FO Jersey semua. Ini masing-masing IG sama Facebook sudah ada yang lola, kemudian marketplace sudah ada adminnya sendiri, jadi terpisah. Untuk di marketplace itu barang beberapa sudah ada yang ready stock, terutama di topi itu ready stock melimpah. Topi jersey ya cycling care itu untuk ready stock banyak, karena kita harus memenuhi permintaan customer secepat mungkin, kecuali yang custom desain, nah itu baru yang desainnya pre-order ya seperti itu. Untuk marketing di online sih tantangannya sekarang, satu, kompetitor semakin banyak. Kemudian kompetitor yang semakin banyak mereka semakin kreatif. Cuman memang untuk di online itu kompetisinya sangat terbuka. Artinya setiap merek yang lahir itu juga bisa seperti merek yang sudah lahir sebelumnya. Itu Pak, tinggal bagaimana mengelolanya. Yang jelas semua sudah dimudahkan, artinya dari iklan berbayar, iklan tidak berbayar, banyak cara kita bisa lihat tips-tips di Google, di IG itu banyak sekali yang orang-orang sudah ngasih beberapa poin-poin untuk optimalisasi di Instagram, di Facebook dan lain sebagainya. Itu pun saya juga masih kewalahan ngikutin cara seperti itu. Karena basic saya kan orang produksi. Mau ke marketing itu saya harus belajar lah. Seperti itu. Siapa sampai sekarang masih belajar. Tapi memang harus terus belajar ya kita ya. Iya, karena marketing di sosial media itu berkembang terus. Caranya berkembang. Sekarang TikTok mulai muncul. Orang udah mulai jenuh dengan IG. Ini paling setahun lagi TikTok udah bisa ngalahin IG, terutama di videonya ya. Katanya yang download TikTok sekarang udah lebih banyak malah daripada ini. Karena TikTok lebih asik daripada IG. Lebih asik ya. Seperti itu untuk online seperti itu. Kalau untuk pemesanan bisa sih, kalau ke FB bisa langsung bisa chat ke WA, itu di bio-nya di IG sudah ada. Cek aja nanti di IG-nya. Bisa dibalesi sama
CS-nya sama adminnya. Pecah sama CS-nya ya. Sama CS. Oke. Terus gini Mas Fendi. Salah satu problem banyak pengusaha kan biasanya kan modal gitu. Dulu gimana cara cari modalnya? Kalau awal sih saya kebetulan kalau modal kan ada sisa dari warnet. Jual aset warnet. Ya, jual itu saya larikan ke investasi di C. Cuman nambah-nambah dikit utang dikit-dikit dan tidak terlalu banyak karena saya adalah salah satu orang kemana, ke bank atau ke teman saudara? Waktu itu ke bank. Masih ada hubungan sama bank waktu itu. Cuman nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak. Cuma nambah lah istilahnya. Cuma nambah untuk beberapa alat yang harus saya belanjakan ini memang kurang dananya. Karena kan itu harus cash. Kemudian dari situ ya udah kita jalan terus. Saya selalu merencanakan tapi jarang menghitung. Kalau dulu pas warnet saya detail menghitung, kalau di FO saya tidak terlalu detail gitu kan. Ya udah saya jalanin aja, saya enjoy aja, saya nikmatin, tahu-tahu bisa ada rezeki, bisa nambah satu biar percepatan produksi yang tadinya 3 hari bisa jadi 2 hari. Dan sekarang saya target sekian, itu 1 hari sudah harus bisa selesai. Saya pun untuk partai besar sudah bisa. Artinya misalnya katakanlah membuat jersey dalam waktu sesingkat-singkatnya sudah bisa. Hitungan matematika proses produksinya sudah jelas. Karena sudah ada beberapa alat yang membackup. Itu seperti itu. Yang jelas modal dari sisa warnet terus ditambahi dari pinjaman bank sedikit-sedikit, udah jalanin aja, nanti tahu-tahu nambah. Saya nggak tahu Mas kenapa itu so nambah, nggak tahu. Ya cuman ngeranya nambah karena ini udah permintaan semakin banyak, udah nambah aja. Asetnya nambah gitu. Asetnya. Tapi kan apapun di mesin kan mereka kan tetap akan ada ini apa namanya penyusutan. Bisa seperti itu. Kalau usaha yang saya jalan ini memang termasuknya mahal. Modalnya termasuk buat saya termasuk mahal. Kemudian biaya maintenance-nya itu juga mahal. Maintenance rutin artinya tidak perlu rusak. Service ya? Iya, tidak perlu rusak ya. Itu juga lumayan. Kemudian apalagi rusak itu lebih mahal lagi. Itu seperti itu dari modal awal sampai sekarang. Perjalanannya saya seperti itu. Ya saya cuma ngumpulin udah. Berarti keuntungan dari usaha yang kemarin misalkan itu dijadikan modal lagi gitu ya, sambil segitu. Iya. Gitu juga. Karena saya mulai berpikir gini. Bagaimana usaha tanpa hutang? Itu yang mau saya terapkan. Yang saya terapkan karena saya udah capek hutang. Menarik. Dulu yang warnet saya udah utang banyak. Dan ada beberapa titik saya tidak bisa membayar. Ada waktu itu saya nggak bisa membayar. Kemudian setelah saya bisa membayar, saya sampai bisa buka di sini, saya mikir yang saya takutkan adalah nanti kalau saya hutang saya tidak bisa membayar. Cuman sesimpel itu Mas. Cuma sesimpel itu. Ya udah akhirnya saya nyisiki aja. Nyisiki udah, yang penting ini untuk belanja mesin, ya udah nggak usah diutak-atik. Berarti kalau menurut Mas Fendi memang kesimpulan terbaik adalah sebaiknya usaha itu nggak usah tergesa-gesa membesarkan dengan hutang itu ya. Mending keuntungan sebagian jadi sebenarnya itu hanya cara. Saya tidak membenarkan cara saya. Dan saya juga tidak menyalahkan orang belum, enggak. Buat saya itu cara, tergantung pribadi masing-masing. Pilihan ya, choice ya. Ya, itu pilihan. Tergantung pribadi masing-masing memahami kondisinya. Kalau memang harus hutang, silahkan hutang. Saat mau hutang silahkan hutang, mau nggak hutang ya nggak masalah. Pokoknya sesuai bebas. Kahanannya dewe gitu ya. Sesuai kondisinya, sesuai kahanan kita sendiri. Memang harus
dijamin silahkan jaminkan. Yang jelas memang antara hutang dan tidak hutang resikonya tinggi hutang. Yang jelas itu. Karena dulu kan waktu kecil saya punya pengalaman rumah mau disita. Jadi tahu rasanya orang nggak bisa bayar hutang terus nggak mau punya rumah tuh tahu rasanya kayak apa. Makanya dari tapi nggak jadi disita. Untungnya Yang nggak nggak jadi. Untungnya bapak saya pintar. Ada cara lain gitu. Ada cara lain. Waktu itu ketulung sama Presiden Gus Dur. Akhirnya semua bank di merger kan. Waktu itu diberi kesempatan 2 tahun untuk melunasi ya. hutang. Akhirnya semua bank di merger. Jadi aman. Aman ya. Aman itu untuk Presiden Gus Dur. Seperti itu. Modal seperti itu. Jadi misalnya teman-teman mau bisnis, mau hutang silahkan, mau enggak, tapi yang paling penting bisnis itu adalah satu relasi. Karena tanpa relasi kita tidak akan bisa muter di jaringan. Jadi tahu produk. Jadi gini pilihannya, mau produk nyari pasar atau pasar nyari produk. Silahkan dianalisis sendiri, tergantung usaha yang mau dijalankan seperti apa. Seperti itu. Jadi menurut saya modal itu memang untuk awal masalah, Mas. Katakanlah buat orang yang kondisi ekonominya katakanlah tidak bagus, katakanlah terus mau usaha, terus rata-rata pertanyaannya lo modalnya dari mana? Nah, kadangkali kalimat pernyataan tersebut yang bikin kita matikan langkah kita ke depan. Paling nggak jalan dulu lah, terserah. Nggak harus terencana sih menurut saya. Memang ada beberapa usaha yang harus direncana, ada yang tidak. Yang penting jalan dulu. Mulai aja dulu. Perkara berhasil atau tidak itu urusan belakang. Yang penting bedanya orang usaha sama tidak. Yang satu mau usaha, yang satu tidak. Yang satu mau jalan, yang satu naik. Pokoknya mikir orang laku gitu ya. Nggak jalan. Cuma ya jangan ngawur. Jangan ngawur. Pas mulainya yang penting kan memang mulai dulu. Cuma nanti pas dalam perkembangan waktu selanjutnya memang harus tetap ditata ya. Yang jelas mau buka usaha pun momentum menyumbang keberhasilan besar. Momentum itu maksudnya artinya ngepasi waktunya itu, ngepasi. Jadi mau ada peluang apa gitu ya? Ya, jadi tahun ini pas apa? Pas. Ya. Katakanlah gini. Katakanlah gitulah. Artinya momentum itu bisa menyumbang keberhasilan usaha seseorang. Ya. Jadi modalnya tidak melulu uang, tapi ada momentum dan relasi tadi ya. Relasi terus ya. Keberanian untuk mengambil langkah. Modal keberanian itu yang banyak orang nggak punya itu modal keberanian, karena gini, modal wani ya. Ada orang takut rugi, takut nggak laku. Padahal di dunia adanya cuma rugi sama untung. Terus nggak jadi kan takut itu akhirnya karena milihnya untung, nggak pernah milih rugi. Saya loh Mas, yang di IO itu saya rugi ratusan juta pernah. Dalam berupa produk ratusan juta, dalam berupa produk pernah. Setelah saya rugi ratusan juta dalam berupa produk, akhirnya saya udah terbiasa rugi. Rugi sekali. IO itu gimana dulu maksudnya? Ini jadi saya buat acara-acara anniversary untuk komunitas motorking. Kebetulan tahun ini saya pegang Janda. Tapi kan waktunya mundur di tahun 21 bulan April di Meguwo. Saya pernah di Papua, itu yang di Papua saya rugi. Saya bawa 25 karung besar, pulang bawa 20 karung besar. Jadi gimana itu? Cuma kelong limo ya gitu? Ya, cuma kelong berapa ayo gitu asalnya gimana? Bawa ribuan, kelong beberapa ratus. Ini yang saya ceritain, kalau di nominal ratusan juta. Wah, di atas 100. Terus akhirnya gimana itu sisanya? Ya sudah, taruh gudang. Karena kaos event begitu event selesai, nggak ada nilainya. Akhirnya diobral. Ya kasih orang atau diobral terserah. Gitu. Yang jelas kalau mau usaha, yang penting rugi dulu deh menurut saya. Wani rugi gitu ya? Ya, wani rugi. Ibaratnya rugi itu kayak biaya belajar ya. Nah, SPP. Karena memang nggak ada sih, hampir tidak pernah saya jumpai orang sukses tidak mengalami kerugian. Mesti pernah mengalami rugi. Pasti rugi.
Nah, krusialnya di situ ketika melewati masa pas rugi dan tetap bertahan bisnis itu ada peluang suksesnya jadi tinggi. Itu masalah mental memang. Masalah mental, terus lingkungan. Kalau lingkungannya nggak mendukung susah. Terus gimana nih pandemi gini? Untuk pandemi sih gimana? Awal saya sempat khawatir. Wajar ya. Saya sempat khawatir pandemi itu kan masuk Indonesia bulan Maret awal. Itu masih nggak masalah. Itu yang paling kena dampak yang bergerak di bidang bola, di futsal, sepak bola itu kena dampak kalau pandemi karena tim, jadi mereka kan main tim jadi tidak boleh singgolan. Kalau untuk saya sendiri sepeda ada penurunan ada, tapi tidak yang sampai terus langsung di bawah. Justru saya mengalami kenaikan itu di 4 bulan terakhir. Itu terutama di produk cycling cap. Karena waktu itu orang Indonesia rata-rata beli sepeda semua sampai harga sepeda nggak karu-karuan harganya. Nah, seperti itu saya termasuk dapat berkahnya ya, dapat rezeki masih aman lah, masih dalam tahapan yang tidak terlalu yang parah-parah. Tapi tetap khawatir, sampai sekarang pun tetap khawatir. Tetap waspada lah ya, cari-cari. Ya, tetap bagaimana caranya survive. Karena bisnis itu bisa dikategorikan itu bisnis setelah melewati 10 tahun. Sedangkan saya baru 6 tahun jalan sedikit. Jadi masih ada 4 tahun kurang 4 tahun untuk bisa dikatakan sekolahnya 4 tahun lagi lah minimal lah ya. 4 tahun. Iya. Tapi peluangnya masih bagus ya untuk ke depan, masih optimis selama atau manusia itu masih ada, itu tetap sepeda itu akan jadi bagian dari lifestyle. Sekarang udah bukan olahraga lagi mas sepeda, tapi lifestyle. Karena ada beberapa orang memang bersepeda itu bukan untuk olahraga, tapi untuk fashion. Foto cekrek Instagram. Ada yang benar-benar lihat olahraga. Goesnya 5 menit. Ya, kayak gitu. Jadinya 2 jam. Orang beli sepeda itu sekarang udah ada pergeseran. Orang berolahraga sepeda itu sudah ada pergeseran. Mana sih sekarang orang bersepeda nggak keren? Dari atas sampai bawah ratusan juta. Sepeda merek A harga 200, 150. Orang yang pakai harga sepeda segitu mau turun ke harga sepeda 50 nggak mau. Nggak mau. Ya. Lifestyle lah. Saya bilang orang, kalau dulu ada orang mengkampanyakan back to work, jadi bekerja pakai sepeda, itu dulu ada di Jakarta, tapi itu Jogja kayaknya juga pernah ada. Ya, Jogja itu kalau malam gawe itu ya benar. Tapi udah nggak serami dulu menurut saya. Yang jelas bersepeda itu tergantung niatnya menurut saya. Emang mau benar olahraga atau memang mau fashion, tapi terserah masing-masing pribadi sih. Seperti itu. Oke. Kayaknya udah cukup lama ya ngobrol sama Mas Fendi ini. Terakhir aja deh mungkin. Gimana? Biasanya kan kita di Inspirative Talk ini ada segmen The Power of Three. Jadi kekuatan dari 3. Kalau 5 kan kebanyakan ya, kalau 4 kan nggak ganjil. Kalau 1 ya sedikit banget itu. 3 jadi. The Power of Three ini biasanya kita minta narsum ya, minta narasumber untuk sharing paling nggak 3 tipsnya lah untuk para pengusaha yang lain ini mungkin ke depan gimana, atau ada tips apa Mas Fendi? Sebenarnya buat teman-teman yang mau mulai usaha ataupun sudah berjalan usahanya, mungkin beberapa tips yang pernah saya kerjakan, saya alami. Nomor 1 itu nggak mungkin, tapi kata kunci berarti disiplin. Disiplin itu paling penting. Itu nomor 1, disiplin. Saya rasa nggak mungkin orang mau berhasil kalau nggak disiplin. Itu nomor 1, disiplin. Kadang-kali orang mau mikir usaha tapi mikirnya kemana-mana, disiplinnya nggak ada, tapi
kemana-mana. Contoh itu beda lagi, Mas. Maksudnya artinya gini, ketika kita berbuat positif gitu, artinya harapannya juga orang-orang kita bisa menarik energi positif dari lingkungan kita. Sehingga seperti, karena di bisnis itu memang paling riskan di bab itu. Menurut saya di bab itu yang bikin jadi permasalahan itu. Yang penting orang tuh disiplin lah. Disiplin deadline, disiplin membayar jatuh tempo, disiplin membayar karyawan. Artinya porsi waktu mereka harus dipenuhi. Disiplin itu terutama kan di waktu ya. Waktu itu nomor satu. Termasuk disiplin pikiran mungkin ya. Baru mulai bisnis ini udah pengen ini lagi. Kalau menurut saya, kalau pikiran harus acak. Malah harus acak. Harus nggak karu-karu lah. Liar lah. Liar. Sering-sering khayal kan. Itu nomor satu disiplin. Nomor dua mungkin berani mengambil langkah. Berani mengambil langkah, satu langkah, karena langkah ke 100 kan kita awali dari langkah pertama. Tangga 1. Berani mulai. Ya, berani mulai tangga 100 juga diawali dari tangga 1. Artinya teman-teman nggak usah mikirin nanti jalan atau enggak. Yang penting udah jalanin aja. Nanti di proses perjalanan itu biasanya nemuin hal-hal yang di luar dugaan kita. Itu yang pasti. Seperti itu, harus berani memulai. Yang membedakan orang usaha atau enggak ya cuma di situ. Yang satu berani, yang satu enggak, udah itu. Perkara berhasil atau tidak itu belakangan. Kalau gagalnya habis kan berarti tinggal berhasilnya gitu. Ya, jatah gagalnya udah harus habis. Selesai. Terakhir 3. Tadi disiplin. Disiplin, berani. Ya, yang nomor 2 konsisten, Mas. Konsisten. Paling repot sampai hari ini pun saya belum konsisten. Saya menganggap diri saya masih belum konsisten. Itu konsisten paling susah, karena konsisten itu kan continue terus tiap hari itu sama, bahkan harus lebih baik dari hari kemarin, itu susah. Musuhnya diri kita. Konsisten itu dalam semua hal. Kalau bisa seperti itu lebih baik. Kadang-kali saya mikirnya seperti seorang atlet. Kadang-kali saya lihat kayak Cristiano Ronaldo, temennya latihan tendang 4 jam, dia 8 jam. Temennya lari 1 kilo, dia 3 kilo. Jadi saya sering melihat bagaimana seorang atlet itu menjadi champion, menjadi juara. Oh, ternyata proses mereka di belakang itu ya kayak gitu. Disiplin, berani ambil resiko, kemudian konsisten dengan porsi latihannya bahkan ditambah. Jadi hampir mirip seorang pengusaha sama seorang atlet juara itu hampir mirip, cara bekerjanya, cara berpikirnya hampir mirip. Seperti itu. Mereka konsisten. Oke, makasih Mas Fendi. Baik, ya, sahabat-sahabat inspiratif, tadi kita sudah cukup lama berbincang-bincang dengan Mas Fendi. Banyak insight ya, yang menarik sekali yang kita dapat tadi. Yang pasti yang terakhir tadi ada disiplin, berani, dan konsisten. The power of 3 dari Mas Fendi. Makasih Mas Fendi. Kapan kita ngobrol lagi, lanjutkan lagi? Malam boleh. Boleh. Terus teman-teman jangan lupa follow Instagramnya Mas Fendi ini, FO Jersey, dan jangan lupa follow Instagram saya juga. Nanti di link deskripsi. Sebelum saya tutup, subscribe, like, dan share channel Inspiratif TV. Inspiratif TV, your daily inspiration. Salam inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.